Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama di dalam minggu-minggu di mana kita merayakan turunnya Roh Kudus, memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47 yang merupakan firman yang mengisahkan tentang murid-murid Tuhan yang pertama. Kita bersama-sama memperhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dengan memperhatikan bagian-bagian kecil dari ayat-ayat ini juga. Demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka. Semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman-Nya, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, kita tidak akan pernah bisa lepas dari pernyataan dari sesuatu yang kita sebut sebagai janji. Kita tidak pernah bisa lepas dari kata janji ini, saudara. Contoh kata yang mudah ini adalah suami yang mengatakan, nanti saya akan menjemput kamu. Suami berjanji akan menjemput. Atau saudara mengajak teman saudara, dan saudara mengatakan nanti ya, habis kebaktian kita makan bersama. Itu juga janji, saudara. Ada sebagian kita yang mengatakan nanti ya, kita badminton bersama, nanti kita mancing bersama. Terus beberapa pemuda janji, nanti ya, sehabis kebaktian kita nonton bola bersama. Itu janji, saudara. Janji itu banyak, saudara. Bagi orang yang pacaran, kadang-kadang juga hidupnya dilimpahi, dipenuhi dengan janji. Si pacar janji yang apapun yang terjadi, kalau toh kemuntilan kena gempa, saya tetap berjanji setia pada kamu. Ataupun kalau gunung Merapi meletus atau mengeluarkan abu, saya tetap mengasihi kamu, saya janji. Saudara, ini adalah janji.
Dan janji itu ada berapa banyak janji. Sering dikatakan ada 1000 janji di dalam hidup ini, saudara. Tetapi janji ini apakah ditepati atau tidak, itu adalah persoalan yang kedua. Janji yang dinyatakan itu apakah dipenuhi atau tidak, itu bukan masalah yang kita akan bicarakan pada sore petang hari ini, saudara. Tetapi pada petang hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan saudara dikatakan bahwa ada janji yang seharusnya lebih dari sekedar janji yang kita sampaikan pada orang lain. Sebenarnya di dalam Alkitab itu ada janji yang melebihi janji kita yang kadang dengan mudah kita sampaikan kepada orang lain, saudara. Janji yang sedemikian ini adalah janji yang menurut saya akan kita perhatikan secara khusus. Janji ini adalah janji yang demikian, misalnya saudara, kita mengatakan mulai hari ini, mulai saat ini, karena Tuhan begitu baik terhadap saya, Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan begitu melimpahi saya, maka mulai hari ini saya akan belajar memberikan per-15 dari berkat yang Tuhan berikan. Tidak lagi perpuluhan, saya berjanji pada Tuhan untuk belajar memberikan per-15 dari kehidupan hasil yang saya dapat. Ini adalah janji yang tidak main-main, saudara. Janji yang demikian ini adalah janji yang melebihi janji seorang kepada orang lain. Janji yang demikian adalah janji yang melebihi suatu yang kita nyatakan hanya kepada sesama kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bersama-sama memperhatikan, maka janji yang sungguh melebihi janji ini adalah janji untuk melakukan sesuatu pada seseorang, atau janji untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan satu kesungguhan yang sungguh, saudara. Atau di dalam bahasa hebatnya disebut sebagai komitmen. Satu tekad, saya berjanji dan saya akan melakukan itu. Contoh yang gampang adalah firman Tuhan yang kita baca tadi. Kalau kita memperhatikan kehidupan jemaat Tuhan mula-mula, di sana dikatakan dalam ayat yang ke-41, ketika mereka itu mendengar para rasul menyampaikan firman, ketika mereka mendengar para rasul itu menceritakan mengenai Yesus Tuhan, ketika mereka mendengar para rasul itu menyampaikan anugerah keselamatan dari Tuhan, maka dikatakan mereka menjadi percaya, saudara. Dan karena mereka menjadi percaya, lalu mereka menerima, mereka menyatakan diri untuk dibaptis. Dan ini adalah janji, saudara. Kadang-kadang saudara-saudara, kita tidak melihat baptisan itu sebagai suatu janji. Tetapi baptis itu, saudara, adalah merupakan janji yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Baptis itu adalah suatu janji ketika kita di depan jemaat, di depan Tuhan, kita mengatakan bahwa saya berjanji untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu satu komitmen, itu satu janji yang tidak main-main, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, sore ini, saya ingin mengajak saudara melihat dua janji yang harusnya ada pada diri orang Kristen, saudara. Yang seharusnya ada pada diri setiap keluarga Kristen, yang seharusnya ada pada setiap diri saudara dan saya. Dan janji yang pertama ini adalah janji ketika kita ini menerima baptisan, saudara. Ketika kita menerima baptisan
Ketika saudara dan saya mengaku di depan Tuhan, dalam pengakuan percaya kita, dalam CD kita, sebenarnya di sana saudara dan saya sedang melakukan satu janji di hadapan Tuhan. Di sana ditanya oleh pendeta yang melakukan, pendeta yang menghantar saudara dalam baptisan itu, apakah saudara mau hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara bersedia untuk hidup dalam ucapan syukur? Apakah saudara mau hidup jauh dari dosa? Apakah saudara mau hidup mengikut Tuhan? Dan pada hari itu saudara, di mana saudara menerima baptisan, di mana saudara menerima pernyataan, di mana saudara mengaku percaya, di mana saudara sidi, itu saudara menjawab ya dengan segenap hati. Artinya saudara percaya dan saudara kemudian menerima. Baptis saudara-saudara itu tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak percaya. Baptis itu diberikan kepada orang yang percaya. Dan murid-murid Tuhan yang pertama, ketika mendengar kisah, ketika mendengar kesaksian, ketika mendengar firman dari para rasul itu, dia percaya dan menerima baptis itu. Tidak bisa saudara, baptis dulu baru percaya. Tidak bisa. Harus percaya dulu, baru baptis. Saudara, selama saya jadi pendeta, saya punya pengalaman yang menarik, saudara. Pengalaman ini dari seseorang di Mundilan, saudara. Tapi bukan anggota gereja kita. Pada suatu hari, orang ini datang menemui saya. Masih muda, saudara. Lalu orang ini bilang, Pak Adi, Bapak tahu saya. Ya, saya tahu, saudara. Tapi kalau tante saya, saudara, Pak Pendeta tahu ya. Oh tahu, saya tante Anda tahu persis. Gimana? Gini Pak, saya ini punya masalah. Ya masalahnya apa? Sama saya ini datang hari ini dengan pacar saya. Kami itu mau nikah Pak. Ya. Tapi maaf Pak, kami ini tidak punya agama. Ya. Kalau agama saya Kristen ya enggak, Katolik enggak, ini macam-macam enggak. Loh, lalu maksudnya apa? Maksudnya gini Pak, kalau Bapak bisa, saya minta tolong Pak. Ya gimana minta tolong apa? Minta tolong dibuatkan surat nikah, dibuatkan akte pernikahan. Loh, lalu nanti Pak, kalau saya sudah dibuatkan akte pernikahan, saya akan baptis Pak di gereja Bapak. Saya akan jadi anak Tuhan di gereja Bapak. Oh, jadi Bapak buatkan surat akte, nanti saya mau baptis di tempat Bapak. Terus saya bilang apa? Oh, enggak usah begitu. Saya buatkan, tapi saudara enggak usah ke gereja saya. Enggak usah baptis di gereja saya. Enggak usah baptis di GKI. Tak buatkan, tak tulungi. Lalu dia bilang, loh kok gitu Pak? Saya bilang, loh, lah saudara kok ya gitu? Loh minta surat kok ngancamnya mau baptis apa enggak? Kalau enggak kasih surat, enggak baptis. Saya bilang, jangan, terserah saudara. Enggak bisa saudara. Kita ini baptis dengan syarat kalau Bapak menolongi saya, kalau Bapak membuat saya begini, nanti saya mau baptis. Saudara, baptis bukan syarat. Baptis itu adalah orang yang percaya. Dia akan baptis. Orang yang percaya, dia akan menerima, dia akan berjanji di hadapan Tuhan untuk dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hidup di jalan Tuhan. Baptis adalah janji untuk melakukan sesuatu. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah menerima baptis, yang sudah mengaku percaya, saudara tidak melakukan itu. Saudara tidak ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan sediakan buat kita, di dalam pelayanan di gereja, maka saudara,
sebenarnya kita ini sudah janji, tapi belum menepati janji kita itu. Oleh karena itu seharusnya kalau saudara sudah janji di hadapan Tuhan, saudara harus melakukan pelayanan. Tidak bisa saudara-saudara hanya jadi orang percaya yang datang hari Sabtu atau Minggu saja. Saudara harus ambil bagian dalam pelayanan. Dan pelayanan kita luar biasa banyaknya, bukan? Saudara punya talenta untuk menyanyi di bidang nyanyi. Saudara punya talenta di bidang perkunjungan, senang mengunjungi orang di perkunjungan. Saudara bisa untuk saudara memperhatikan, peduli terhadap orang, peduli terhadap orang. Tapi apapun pelayanan itu, diingatkan saudara-saudara sudah pernah berjanji. Saudara dan saya berjanji di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima baptis dan kita mengatakan, ya Tuhan, saya percaya Engkau, saya mau hidup bersama Engkau, saya akan berjalan bersama Engkau, pekerjaanmu adalah pekerjaanku. Apapun yang terjadi dalam hidup dan pelayananmu, itu adalah juga hidup dan pelayanan saya. Janji ini saudara, adalah janji yang luar biasa. Ini yang pertama. Janji yang kedua saudara, adalah janji ketika saudara menikah. Ketika saudara ada di dalam pernikahan, saudara, pendeta yang melayani pernikahan itu mengatakan apa? Pendeta itu mengatakan, saudaraku, setelah demikian, maukah saudara menerima dia sebagai suamimu? Maukah dia itu saudara menerima dia sebagai istrimu? Saudara, saya masih ingat dulu waktu menikah. Pendetanya tanya, apa saudara bersedia menerima calon istrimu sebagai istrimu? Ketika itu saya cepat-cepat jawabnya, saudara, karena saya sudah pendeta waktu itu. Saya tahu pertanyaannya mesti demikian. Lalu saya cepat-cepat jawab, iya saya mau. Ya. Nanti nek kesuwen, nek pendetanya rasido nikahnya gimana? Sorry. Saya cepat-cepat jawab, ya saya mau. Saudara. Tapi itu tidak cukup, hanya begitu saudara. Ya, tidak cukup saya hanya ngomong begitu. Tetapi saudara, itu adalah janji yang kita sampaikan di hari pernikahan kita itu. Tidak bisa nikah itu janjinya etok-etokan. Tidak bisa saudara. Tidak bisa kita ini datang menikah lalu bilang sama pendetanya, Pak, saya mau nikah nih. Coba-coba dulu ya Pak ya. Nanti nek enggak cocok, saya tak ganti. Enggak bisa saudara. Kok kayak mobil saja enggak cocok ganti. Sepeda motor enggak enak ganti. Enggak bisa saudara. Dan ini yang terjadi. Ya, atau seperti dolanan. Ya. Wes pokoknya yuk kita dadi nganten. Nek ora cocok ya wes barji barbeh. Gitu. Bubar siji, bubar kabeh. Ini bubar-bubaran, ya gimana saudara? Tidak bisa saudara. Ya. Kalau saudara sudah menyatakan janji saudara di hadapan Tuhan untuk menerima dia, suami istrimu itu, maka saudara terimalah dia dengan segala keberadaannya. Ya. Ini yang seringkali tidak terjadi. Ya. Waktu menikah, suaminya ternyata tukang ngorok. Kalau tidur ngoroknya banter sekali. Waduh ya. Lalu si istri ini bilang, wah saya enggak tahan saudara. Lalu berantem padu. Jangan saudara, enggak perlu padu. Dinengke saja nanti kan susi jadi biasa. Yaitu kalau sudah biasa ngorok ya kita blek tidur. Enggak apa-apa, enggak usah diperhatikan saudara-saudara. Terimalah dia sebagaimana dia ada. Nah ini yang kadang-kadang sulit saudara. Tapi hati-hati karena saudara sudah berjanji. Di hadapan Tuhanlah saudara mengatakan, engkau calon istriku, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan mengambilmu sebagai istriku, sebagai suamiku, dan sebagai istri atau suami yang takut akan Tuhan.
Aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Saudara, ini janji loh saudara. Janji sampai maut memisahkan kita. Lah kok baru ngorok saja kok sudah padu. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Pernah kejadian cerita ini saudara-saudara. Suatu ketika suaminya ini jadi majelis sidang klasis di tempat lain. Lalu bersama dengan majelis pria lain nginep sama-sama. Begitu sudah pulang si majelis pria itu cerita sama istrinya. Waduh, bojomu itu saya tidur mbek bojomu sewengi wae tobat. Lo ngoroke buanter banget. Wah, saya ndak bisa tidur, kamu kok yo betah-betah lho. Jadi istri kok suamimu ngorok. Lah terus gimana? Wong yo istri saya, suami saya memang ngorok. Kuwi jane iso lho. Kalau kamu mau bisa dioperasi. Ya. Lah gimana? Supaya ndak ngosok ngorok buanter banget. Bu, jangan dioperasi wae. Loh, akhirnya oyak. Akhirnya mau dioperasi, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dioperasi ternyata enggak beres, ya. Jadinya enggak ngoroknya, enggak. Tapi ngoroknya malah jadi wah, malah enggak bisa tidur. Semalam-malaman malah enggak bisa tidur, saudara. Jangan, saudara. Makanya kadang-kadang ya sudahlah. Ya, kita sudah janji di hadapan Tuhan. Orang seringkali bilang kok di dalam bahasa Jawa, oh, nek watuk iso diobati, watuk iso diobati, neng watak ora iso diobati. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa, saudara. Semua bisa diobati, tetapi masalahnya, persoalannya adalah apakah kita memang siap di dalam janji kita itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita lihat kejadian di dalam kehidupan orang Kristen yang pertama. Apa yang terjadi di sana? Ketika mereka mengadakan janji, ketika mereka percaya, dan ketika mereka menerima baptis. Hari itu dalam pembacaan kita mereka berjanji bahwa mereka akan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan apa yang kita lihat kalau saudara perhatikan bacaan tadi, mereka menjadi orang-orang yang rajin berdoa. Ini satu hal kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang rajin berdoa. Ya. Tapi kadang-kadang kita lupa berdoa, saudara. Kadang-kadang kita ini sampai kelupaan berdoa. Ini tidak terjadi pada jemaat mula-mula. Ketika dia berjanji Tuhan saya mau hidup sebagai anak Tuhan. Mereka tidak pernah melupakan doa. Berikutnya dalam pembacaan kita, saudara bisa perhatikan. Mereka sangat merindukan perjamuan kudus. Mereka sangat merindukan pemecahan roti. Mereka sangat merindukan untuk mereka datang di perjamuan. Kadang-kadang kita malah ke perjamuan, kalau ada perjamuan, kita malah tidak datang. Itu mesti dowo, ini mesti suwi, ini tokone barang, kepiye aku meh lunga Semarang barang. Gimana kok suwen malah wis pokoknya nyumbang pokoknya. Ya jangan gitu, saudara. Jemaat mula-mula punya kerinduan. Mereka mau berbagi, saudara. Dari apa yang mereka punya, mereka mau berbagi, mereka melihat orang lain, mereka mempedulikan orang lain. Dan saudara, mereka rajin PA, saudara. Mereka rajin PA, mereka selalu bersekutu, selalu berbicara. Tentu bukan untuk membicarakan orang lain, tentu untuk membicarakan firman Tuhan. Mereka rajin PA, saudara. Rajin persekutuan. Rajin kor, saudara, luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Mereka berkumpul dan memuji-muji nama Tuhan.
Ini rajin kur, saudara. Luar biasa. Inilah jemaat mula-mula. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita juga memiliki kerinduan itu? Kadang-kadang kita ini ya tidak lakukan ya. Ada lagu Jawa yang, bahasa Jawa yang saya senang, saudara. Lagu Jawa ini nih. Monggo nderek Gusti senenge. Ya oma-oma Simeon Hana pasti ngerti ya. Monggo nderek Gusti senenge. Nderek Gusti Yesus senenge. Maju terus maju. Pitato sing Gusti saestu seneng-senenge. Ini luar biasa, Ustaz. Tapi zaman ini ada banyak orang nyanyinya lain. Monggo nderek Gusti sak senenge. Nderek Gusti Yesus sak senenge. Ada senenge ning sak senenge. Ya jangan, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan kalau kita ini lupa akan janji kita. Jadi saudara-saudara, di dalam hidup kita ini setidak-tidaknya kita ini punya dua janji, saudara. Janji kita yang pertama adalah saya ikut Tuhan. Allah Tuhan yang memberi Roh Kudus, Allah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saya, Allah Tuhan yang selalu memberkati saya mau ikut Dia. Dan itu janji kita, saudara. Saya akan melayani dia, akan melakukan pekerjaannya. Saya akan ikut ambil bagian di dalam pelayanannya. Ini janji kita, saudara. Yang kedua, janji kita kepada suami istri kita di hadapan Tuhan. Di depan Tuhan kita berjanji. Apa maksudnya? Maksudnya, saudara, kalau saudara hanya melakukan satu janji saja salah. Ya. Saudara, wah saya janji di depan Tuhan, saya akan giat di gereja, pagi siang sore saya gereja, anak istri nggak diurus, suami anak-anak nggak diurus, salah, saudara, salah. Tapi sebaliknya, saudara bilang, oh saya sorry ya, keluarga saya pokoknya, saya keluarga deh, pokoknya keluarga nggak ngurus gereja, salah, saudara. Rupanya firman Tuhan mengingatkan, saudara, dalam jemaat mula-mula itu dua perkara itu berjalan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, saudara, kalau itu kita lakukan, maka dikatakan murid-murid itu diberkati dengan luar biasa. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh berpegang pada janji saudara kepada Tuhan untuk dua perkara ini, Tuhan mengatakan janji itu diberkati dengan luar biasa. Dan saudara baca di bagian lain dikatakan mereka dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-46 dikatakan mereka menjadi begitu gembira. Mereka memiliki ketulusan hati. Dan saudara dikatakan mereka disukai banyak orang. Ini hal yang harus kita perhatikan. Karena secara jujur, saudara, kadang-kadang kita harus mengakui banyak orang yang tidak senang orang Kristen. Banyak orang yang tidak menyenangi orang Kristen. Secara jujur, saudara, banyak orang yang kecewa terhadap orang Kristen. Lah wong Kristen kok kaya ngono. Lah orang Kristen kok begitu? Lebih baik saya tidak percaya Tuhan, tidak ikut Kristen, tapi hidup saya lebih baik. Kenapa begitu, saudara? Ini yang terjadi, saudara. Orang itu akan disenangi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengatakan, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Roh Kudus yang aku berikan, Roh penolong yang menyertai kamu, adalah roh yang sungguh-sungguh aku nyatakan, supaya hidupmu ada di dalam kasih karuniaku. Tapi jangan lupa, engkau sudah berjanji untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan yang ada. Jangan lupa
bahwa ketika saudara dan saya menerima baptis dan sidi, saudara berjanji di hadapan Tuhan bahwa saudara akan hidup sebagai anak-anaknya. Saudara akan ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara akan ikut ambil bagian dalam pelayanan yang ada di komisi-komisi, di paduan suara, di komisi anak, di sekolahan, di mana saudara Tuhan panggil untuk ambil bagian dalam pelayanan. Ingat bahwa saudara sudah janji. Dan kalau saudara dihianati janji saudara, betapa marahnya saudara. Demikian pun Tuhan sebenarnya di hadapan kita. Yang kedua, saudara sudah janji di dalam pernikahan untuk memperhatikan anak, istri saudara, keluarga saudara. Oleh karena itu buatlah keseimbangan supaya berkat Tuhan itu berlimpah, saudara. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan, jikalau saudara hidup dalam janji yang sungguh, saudara hidup dalam komitmen yang sungguh kepada Tuhan, saudara hidup dalam janji dan memenuhi janji saudara di hadapan Tuhan, maka dikatakan berkat itu akan diberikan pada kita. Dan yang lebih, saudara, hidup mereka, jemaat mereka ditambah tiap hari. Dalam kata ini saya katakan, jemaat kita sudah baik, saudara. Jemaat kita luar biasa. Tetapi saudara, jikalau kita selalu hidup di dalam janji dan pemenuhan janji, firman Tuhan mengatakan, hidup jemaat kita akan diberkati dengan luar biasa. Dan ini adalah firman Tuhan yang menyatakan bukan karena pendetanya, bukan karena majelisnya, bukan karena komisi, tapi karena semua orang percaya ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Maka berkat yang dari Tuhan dilimpahkan. Berkat yang dari Tuhan diberikan kepada setiap pribadi kita. Kepada keluarga kita. Tapi juga kepada jemaat kita. Saudara, mari kita bersama melihat kepada kehidupan jemaat yang mula-mula. Kita jauh dapat kesempatan berbuat lebih. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.